Assalamualaikum Ustaz Rojik Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yadikasu. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah ana bi khairin wa afiyatin wa antum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Ramadan Al-Fitian School Tangerang. Boleh menyapa para penggemar Anda? Sepertinya antum banyak sekali nih penggemarnya. Silakan menyapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Afista dimanapun Anda berada. Baik Ustaz, sebelum kita membahas tentang niat ini, kita kan sering nih mengucapkan niat, kita sering mendengar orang-orang membicarakan niat, kita melihat tulisan niat gitu. Kemudian sekarang ada tulisan The Power of Niat. Mungkin lebih dulu dijelaskan itu dah. Apa sebenarnya The Power of Niat ini, Ustaz? The Power of Niat. Power itu kan bahasa Kulon ya. Bahasa Kulon yang artinya Inggris maksudnya. Oh, Kulon tuh yang sana. Sebelah sana. Iya. Pokoknya yang Kulon tuh bahasa Inggris. Artinya kan kekuatan. Iya, Ustaz. Memang niat itu sebuah kekuatan ya. Yang pertama karena niat itu sendiri adalah satu bagian yang menjadi keharusan dalam sebuah ibadah atau rukun ibadah, sehingga tanpanya sebuah ibadah tidak sah. Jadi saya mungkin lebih detail lagi. Kenapa kok jadi kekuatan? Nah, kenapa kok niat itu menjadi kekuatan? Siap. Itu apa maksudnya? Yang kita pahami bersama ya. Jadi memang sabda Nabi ya, innamal a'malu binniyat. Ini hadis sangat masyhur riwayat sahabat Umar bin Khattab, sahih. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya gitu. Jadi segala amal ibadah itu ya tergantung niatnya. Kalau tergantung itu menjadi sebuah kekuatan kan, tanpanya nggak sah, tanpanya sia-sia. Disitulah power. Dan juga niat itu adalah merupakan hal yang sangat-sangat urgent sekali. Tadi saya katakan dia sebagai rukun ibadah. Dalam hal syarah daripada hadis ini menjelaskan bahwasanya niat itu dikatakan sulusul ibadah, sepertiga ibadah. Nah, jadi niat atau amalan hati itu adalah sepertiga agama. Kenapa? Karena amalan kita itu kan ada tiga hal ya, yaitu mulut kita, ya bacaan-bacaan, tilawah, dzikir dan sebagainya ya. Kemudian jasad kita ya, gerakan sholat dan sebagainya, haji. Kemudian yang ketiga adalah niat hati. Keikhlasan niat itu kan di hati. Jadi tiga hal ini, komponen ini, ketiganya adalah niat. Berarti niat adalah sepertiga ibadah. Sepertiga ibadah, sepertiga agama. Seperti yang kita jalani pada saat ini Ustaz nih. Ibadah puasa ya, di bulan Ramadan ini. Di ibadah yang lain kan terlihat tuh fisiknya Ustaz. Sholat misalnya dia sujud, ruku gitu kan. Zakat kita lihat bagaimana dia memberikan zakatnya itu kepada orang yang mampu, yang harus menerimanya, yang mustahil. Terus juga pergi haji, dia pergi ke Arab, ke Mekah gitu kan. Itu terlihat fisiknya. Tetapi untuk puasa ini itu kan nggak ada fisiknya Ustaz. Apakah orang ini puasa atau tidak gitu kan? Dia melakukan aktivitas sehari-hari, dia pergi ke kantor atau dia jalan-jalan atau apa gitu. Nah, ini dikaitkan dengan niat seperti apa Ustaz? Ya. Khusus memang masalah ibadah puasa ya. Ini memang ada hadisnya ya, hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsinya ya, yang berbunyi kullu amal ibni adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuknya sendiri. Illa sauma ya, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sungguhnya puasa itu untukku kata Allah dan aku sendiri akan membalasnya. Wah, Masya Allah. Jadi ibadah yang lain itu untuk dirinya sendiri, dikembalikan pada diri sendiri.
Tetapi puasa, Khusus puasa itu untuk untuk Allah. Allah, memang kita persembahkan untuk Dan Allah yang akan membalasnya. Allah langsung yang akan membalas. Subhanallah, Ustaz. Ustaz, mungkin ada baiknya juga kita membahas soal teknis ini, soal fikih ya Ustaz ya. Ada orang berpendapat bahwa puasa itu harus didahulukan oleh niat kan? Setidaknya pada saat setelah tarawih atau pada saat setelah sahur gitu ya. Atau justru ada orang yang dia bangun tidur kemudian dia berniat untuk puasa, mungkin puasa sunnah atau puasa yang lainnya ya, puasa Senin Kemis atau puasa yang lainnya, atau dia udah nggak makan sampai jam 11 siang gitu misalnya, terus dia niat udah puasa aja lah gitu. Nah, ini kan kaitannya dengan niat nih. Nah itu seperti apa Ustaz? Ya. Jadi dari hadis yang tadi innamal a'malu binniyat tadi banyak disimpulkan oleh alim ulama ya, para fuqaha salafun shalih ya. Dalam hal niat ini ada 7 poin pembahasan Pak Yadi. Ya, yang ulama simpulkan dalam sebuah bait ya. Hakikatun, hukmun, mahalun, wa zaman. Kaifiyatun, syartun, maksudun, hasanun. Hakikatun apa itu Ustaz? Ya, hakikatun, hakikat niat. Apa itu hakikat niat? Hakikat ya. Jadi niat itu secara etimologis, secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu menyengaja atau kehendak. Nah, terus secara syar'an, secara istilahan ya, secara terminologis adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Jadi menyengaja sesuatu atau berkehendak sebuah amal yang dibersamakan dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Nah, jadi kita berkehendak pas bersamaan dengan perbuatan itu, niat, itulah niat. Karena nanti kalau misalnya berkehendaknya sekarang tapi amalnya nanti, itu sebenarnya bukan niat. Dikatakan sebagai azam atau tekad atau ham ya, kehendak. Misalnya saya tahun depan ingin umroh. Saya niat tahun depan mau umroh ya. Itu bukan niat tapi tekad. Ya, yang niat dalam istilah fikih adalah berkehendak sesuatu atau perbuatan yang dibersamai dengan awal pekerjaan, itu namanya niat. Itu tujuan hakikatnya niat. Nah sekarang gini Ustaz, ada orang yang ingin dia berniat ingin berbuat baik ya, berbuat baik, tapi kemudian niat baiknya itu tidak terlaksana, entah karena apa, mungkin karena Allah tidak menghendaki atau memang kesempatannya tidak ada, atau sebaliknya ada orang yang dia berniat buruk, berniat tidak baik, tetapi kemudian tidak terlaksana niat tidak baiknya itu. Nah ini seperti apa Ustaz? Ya, jadi ini tadi saya jelaskan istilahnya sebenarnya dia bukan niat ya, tapi tadi tekad ya atau ham ya. Dia punya keinginan sesuatu tapi suatu amal ternyata tadi tak terlaksana ya. Iya. Misalnya tadi padahal dia udah niat baik. Ya, misalnya tadi yang saya contohkan tahun depan misalnya gini juga. Dia punya uang nih. Ya. Dia mau bersedekah dengan si fulan gitu ya. Tiba-tiba orang itu mau dikasih terus nggak ada atau dia nolak. Ya. Ini buat kamu, enggak saya mau. Enggak, ini saya mau amal. Terus orang itu enggak terima kasih terus dia pergi. Ya. Padahal dia udah niat kan ingin memberikan sedekah. Ya. Jadi kalau seseorang itu niat sebuah kebaikan atau amal dan tidak terlaksana, maka tetap dicatat satu kebaikan. Ini hadisnya juga sahih. Oh, jadi tetap dapat. Bahkan kalau seseorang tadi ya niat kebaikan itu sudah dicatat satu kebaikan. Meskipun belum terlaksana ya. Meskipun itu. Nah, kalau terlaksana dan dia kesampaian untuk beramal tadi, maka Allah catat 10 kebaikan sampai 700, bahkan sampai berlipat-lipat kebaikan. Terus kalau sebaliknya, orang itu berniat untuk tidak baik. Enggak. Kalau sebelahnya malah enggak, Masya Allah ya. Rahmatnya Allah nih ya. Kalau orang niat keburukan ya, itu belum dicatat. Belum dicatat dosa sampai dia benar-benar melaksanakannya.
Itu betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada hakikatun, terus Afan tadi mungkin lebih diperinci tadi ya, yang masalah niat, yang di awal pekerjaan tadi ya. Iya. Jadi memang tadi secara bahasa tadi ya, jadi memang kita bedakan dulu antara niat dengan yang bukan niat dalam perspektif fikih ya. Jadi tadi hakikatnya adalah dibersamaan dengan pekerjaannya. Iya. Itu adalah niat. Lanjut. Ya. Tadi ada hukmun. Ya. Hukmunnya Ustaz itu. Hukmun itu hukumnya. Jadi apa sih hukum niat? Tadi antum kan tanya apa itu orang harus niat dulu pas puasa gitu ya. Jadi hukum niat adalah wajib ghaliban. Secara umum rata-rata dalam sebuah amal ibadah itu adalah wajib harus adanya niat, atau dia disebut dengan sebagai rukun ya. Memang di sini ada khilaf ulama, ada yang mengatakan niat itu adalah syarat, ada yang mengatakan rukun, tapi kalau yang asah niat adalah merupakan rukun sebuah ibadah. Jadi hukumnya adalah wajib ya pada umumnya. Nah Ustaz, misalnya soal niat sholat nih Ustaz, ada yang bilang tidak perlu nawaitu usolli fardhu, ada yang bilang juga itu harus diucapkan, harus dilafadzkan gitu. Nah ini menurut Ustaz kan? Ya. Mungkin contohnya ke puasa aja kali ya, kan sama juga ya. Biar ini kan pembahasannya lebih runcing ya. Jadi niat apakah harus diucapkan ya kan? Nah, tadi nanti ada di yang pembahasan 7 tadi. Tadi kan sudah kita bahas masalah hakikat sudah ya. Kemudian hukmun ya. Kemudian nanti termasuk tadi pertanyaan Mas Adit masalah orang puasa nanti setelah bangun ya. Ini saya jelaskan sekalian ya. Iya, boleh. Yang ketiga tadi hakikatun, hukmun, mahalun. Ya. Jadi mahal itu tempat. Di mana itu tempatnya niat ya? Mahaluha fil qalbi. Jadi tempatnya ini adalah di hati. Jadi niat itu nggak harus mengucapkan di hati itu saya niat puasa atau nawaitu shauma ghadin, di hati nggak harus. Dia ada kerentek, apa tuh kerentek istilahnya, dia punya terbesit atau lintasan keinginan saya besok mau puasa, itu sudah jadi niat itu. Oh sudah ya? Ya, memang dalam masalah ini ya, masalah talaffudzun niat ya, mengucapkan niat dengan mulut itu ya, memang di sini tempat khilaf ulama ya. Jadi sebagian mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan ini mengucapkan dalam lafaz itu dia adalah mustahab ya, untuk membantu hati untuk mengkondisikan hati. Misalnya kita dengar ya, usolli fardhu zuhri sebelumnya ya. Itu kan bukan bagian daripada sholat, kan belum sholat nih. Itu untuk memutus pembicaraan sebelumnya. Kan mungkin lagi ngobrol nih, ya. Ngobrol terus mau sholat kan. Jadi lebih mengkondisikan untuk membantu memantapkan niat ya. Nah, sekalian ada bahas yang keempat ya, zaman itu adalah waktunya kapan ya. Jadi tadi hakikatnya adalah menyengaja sesuatu pekerjaan di awal dibersamai dengan perbuatannya. Kemudian hukumnya wajib ya, kemudian tempatnya di hati, dan zaman. Waktunya kapan? Nah, waktunya adalah di awal pekerjaan. Awal perbuatan. Misalnya pas kita wudhu ya, pas membasuh air ke muka, disitulah kita menjatuhkan niat. Ya. Nawaitul wudu'a di hati ya. Terus saya niat wudhu di hati ya. Saya niat wudhu gitu. Niat. Atau pas takbir, sholat ya, Allahu Akbar, pas takbir hati kita terbesit atau terlintas atau melintaskan diri atau menghendaki diri atau misalnya menghadirkan kehendak saya sholat fardhu zuhur misalnya. Atau kalau misalnya diarabkan usolli fardhu zuhri misalnya, tapi di hati ya, kan mulutnya ngucapin Allahu Akbar. Itulah awal pekerjaan, itu tempatnya waktunya niat ya. Nah, kecuali ini Mas Yadi, kecuali masalah puasa. Untuk masalah puasa, maka dia boleh, bahkan harus didahulukan niatnya. Makanya kita biasanya niat itu kan habis tarawih biasanya diingatin kan nawaitu shauma ghadin ya. Nah, karena waktu niat dalam puasa itu adalah ketika telah masuk waktu maghrib. Dalam Islam itu pergantian hari adalah maghrib. Jadi kalau misalnya nih besok kita jadwal puasa ya, udah 1 Ramadan misalnya. Nah, maka masuk waktu maghrib kita boleh menjatuhkan niat. Nggak harus juga menunggu habis tarawih ya. Sampai dia
masuk waktu sholat subuh fajar. Nah, untuk puasa fardu ya. Kalau sudah adzan masuk waktu fajar maka sudah habis waktu niat. Adapun tadi yang antum tanyakan misalnya pada subuh misalnya atau pada sampai jam 11 belum makan ya. Terus karena nggak di dapur nggak ada makanan nih pas hari Senin itu boleh untuk niat tapi niat puasa sunnah. Oh, gitu. Ini juga yang Nabi dalam hadis Nabi ya. Jadi pas Nabi tanya kalau di dapurnya tidak ada makanan maka beliau lanjut puasa. Ini dalilnya boleh untuk niat puasa tapi sunnah saja ya. Puasa sunnah boleh sampai zawalus syamsi, sampai waktu zuhur, sebelum waktu zuhur tiba itu masih boleh menjatuhkan niat puasa sunnah. Kalau puasa fardu harus sebelumnya, harus ditabitkan, harus diinapkan. Itu masalah zaman, waktu daripada niat. Terus ada kaifiyatun ini? Ya. Terkait kaifiyah, cara. Jadi cara niat itu macam-macam beda-beda ya. Jadi artinya caranya niat itu nanti macam-macam. Ada yang misalnya tadi contohnya seorang niat itu fardu yang zuhur ya, tadi zuhur dia menjatuhkan saya niat sholat fardu ya. Ada juga tadi yang caranya yang lain, misalnya tadi yang masalah puasa itu caranya niat puasa harus sebelumnya. Nah kan orang kita akan kesusahan misalnya ya pas mendapati pas waktu adzan terus kita niat itu orang susah menjatuhkan di situ karena kadang orang mungkin dia nggak sempat bangun sahur, tapi dia udah niat sebelumnya. Iya sebelum. Iya. Jadi tadi masalah niat itu niatnya beda-beda. Jadi masalah puasa, dalam puasa niatnya boleh diinapkan, bahkan harus diinapkan. Kemudian masih ada maksudun ya. Syartun. Maksudun. Ya. Jadi syartun itu adalah syarat niat apa? Di syarat niat itu ada 4. Yang pertama Islam. Jadi kalau non muslim ya dia bukan orang yang berhak untuk niat. Terus yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu berarti anak yang sudah faham, sudah pandai, sudah mengerti, sudah faham lah ya, sudah bisa buang air sendiri, cebok sendiri, tahu ini warna hijau, ini hitam, dan mana baik yang buruk itu tamyiz. Meskipun belum balik ya. Dan yang keempat adalah al ilmu bil manwi. Dia harus tahu dengan apa yang ia niatkan. Jadi orang misalnya ya, dia harus tahu nih, dia mau sholat apa? Oh iya ya, saya niat sholat apa ya, kan nggak mungkin kan? Harus tahu ini sholat maghrib, ini sholat subuh. Ya. Al ilmu bil manwi dengan niat. Kemudian yang keempat adalah ada melitian bima yunafi. Jadi tidak melaksanakan sesuatu yang bisa membatalkan niat. Misalnya seseorang misalnya pas di tengah pekerjaan ibadahnya dia memutus sholat atau menggantungkan misalnya pas sholat, di tengah-tengah sholat kan dia ingat ada jemuran. Biasa kalau sholat itu kan diganggu setan ya. Wah, ini kalau hujan saya mau batalin sholatnya. Seketika itu juga dia batal sholatnya. Kemudian dilanjut lagi atau? Enggak, dia mulai dari awal. Makanya ini tidak boleh melaksanakan sesuatu yang bisa membatalkan niat. Terus istilahnya itu istishabun niat. Jadi dia harus niatnya itu, tekadnya niat itu kuat sampai selesai itu dia nggak ada hal yang membatalkan. Atau misalnya juga dalam wudhu ya, kita wudhu ya, pas mau basuh habis basuh muka itu kan basuh tangan tuh. Nah tiba-tiba misalnya kita belum menjulurkan tangan ke air, ada teman kita yang misalnya nyiram nih, maka itu bukan dari kehendak kita. Ya, itu nggak jadi, kita yang meskipun air itu mengenai dan memenuhi syarat sebenarnya. Ya. Airnya memenuhi syarat, terus tapi batasan. itu bukan kehendak kita gitu. Okay. Itu namanya istishabun niyah, hukman. Lanjut. Terakhir ya. Iya. Nah ini penting. Terakhir adalah maksud niyah atau apa tuh tujuan niat ya. Tujuannya adalah apa itu tamyizul ibadat minal adat, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Penting. Niat itu untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contoh, dalam ibadah sunnah mandi Jumat ya. Ini tiap hari kan kita mandi Pak Yadi. Iya. Mau kerja kan mandi dulu ya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mandi sama.
pakai air yang sama, ya, keran yang sama, pakai sampo yang sama, sabun yang sama, ya kan. Nah, yang membedakan ini ibadah atau kebiasaan adalah niatnya. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis mungkin kita yang mandi biasa ya, mandi. Nah, pas Jumat itu kita kalau memang cuma mandi biasa gitu, nggak ada keniatan untuk saya niat mandi sunnah Jumat, ya kita cuma dapat seger sama bersih saja gitu. Tapi kalau kita niatkan ya, pas mandi saya niat mandi Jumat, mandi sunnah Jumat, maka mandinya adalah bernilai ibadah. Itu termasuk itu nggak Ustadz? Apa hal-hal yang dilakukan Nabi, biasa Nabi, misalnya kayak sebelum makan pakai baju harus tangan kanan dulu, masuk ke masjid harus termasuknya itu, ya kan, Mas Yadi ya. Jadi masalah misalnya masalah tayamun, namanya tayamun ya. Di Sahih riwayat Bukhari Muslim ya, dari sahabiah Ummul Mukminin Aisyah ya. Jadi karena Rasulullah SAW yuhibbu at-tayammuna fi sya'ni kulli. Jadi Nabi itu selalu suka untuk melaksanakan sesuatu dari tangannya, dari tangan kanan terlebih dahulu dari segala perbuatan beliau. Nah, sama. Jadi kita ini kebiasaan ya, pakai baju itu orang kan udah kebiasa pakai baju tangan kanan dulu ya. Tapi kalau kita niatkan ini sunahnya tangan, sunahnya ini pakai tangan ya, pakai baju pakai tangan kanan dulu ya lewatnya ya. Pakai sandal pakai kaki kanan dulu nih. Maka itulah dihitung ibadah, dihitung pahala. Karena tuntunannya ada dan niatnya ada. The power of niat itu mungkin ini kali ya. Itu diantaranya juga. Jadi untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah. Iya, jadi kalau kita meniatkan sesuatu karena ibadah, itu kita akan mendapat pahala. Tapi kalau tidak, ya biasa aja ya. Sahnya sebuah ibadah itu ada 3. Pertama Islam, ya. Kedua sesuai dengan ada tuntunannya lah mas. Ada tuntunan dari Nabi. Karena kalau nggak ada tuntunan kan jatuhnya bid'ah ya. Terus yang ketiga adalah ikhlas ya. Jadi hampir ya di 24 jam itu ada aja selalu tuntunan Nabi. Makanya kita selalu adakan sunahkan baca doa-doa ya. Bangun tidur baca doa ya. Di antara bangun tidur sampai tidur kembali itu berapa doa yang diajarkan kan. Nah doa itu di antara juga untuk mengingatkan kita, ini adalah tuntunan pakai baju ya, mengingatkan kita ini ibadah, dipakai dari sebelah kanan dulu itu ibadah. Nah itu harus menghadirkan niat biar supaya dicatat ibadah. Kenapa? Karena itu pakai baju adalah juga kebiasaan manusia biasa. Nah Ustaz, apa nih? Satu lagi nih. Jadi tadi ya, untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan, wa tamyizu rutabil ibadati ba'diha mimadin, dan membedakan antara tingkatan ibadah satu dengan lainnya. Contoh gini, salat subuh 2 rakaat, ya, salat fajar, salat sunnah fajar sebelum subuh itu juga 2 rakaat kan, sama persis 2 rakaat. Sama. Ya, sama persis, bentuknya visinya sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Kalau sebelum subuh kita niatnya apa? Ya saya niat ini salat sunnah fajar. Kalau subuh, sholat fardu subuh. Jadi itulah membedakan tingkatan ibadah. Ustaz gini Ustaz, Islam ini kan menarik nih. Dia menukik jauh ke dalam hati nurani manusia. Sampai di situ ada qalbi yang di situ letaknya niat. Ketika orang melakukan sesuatu, apa dasar niatnya? Apa yang ada di dalam hatinya? Mungkin secara fisik bisa terlihat orang itu baik, ya, ramah terhadap orang. Tapi sebenarnya di dalam hatinya belum tentu seperti itu. Misalnya ya beribadah lah gitu loh. Orang sholat, tapi ternyata cuma pengen dilihat baik sama calon mertua gitu. Atau dia beramal tapi cuma pengen dilihat baik, atau buat kepentingan politis lah supaya dia dapat dukungan gitu. Ini kan sampai ke situ soalnya. Menurut Ustaz gimana Ustaz? Masalah hati ya ini juga sangat dahsyat sekali. Makanya di hadis itu Nabi menyampaikan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Sebenarnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa kalian dan harta kalian, walakin yang nuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Nah,
Imam Fudail bin Iyad mengatakan ya. Jadi seseorang beramal karena manusia itu adalah syirik asghar, menduakan Allah ya. Niat ibadah, sholat, ada keniatan supaya dilihat calon mertua, camer ya. Itu berarti dia syirik asghar, nggak ikhlas namanya. Ini nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terus kata beliau lagi, namun beramal, meninggalkan amal karena manusia juga itu namanya riya. Kita mau sholat, aja malu sama takut dilihat misalnya, itu juga riya juga ternyata. Riya juga. Nah, ikhlas itu bagaimana? Ikhlas adalah bagaimana Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Pokoknya kita beramal ataupun misalnya kita sedang nggak beramal, misalnya hanya karena Allah. Yang ini sangat susah sekali ya. Artinya tanpa pertolongan oleh Allah itu niat keikhlasan seseorang itu mustahil ya. Jadi kita niat saja Bismillah, ikhlas karena Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas ulasannya. Sebenarnya masalah niat ini bisa panjang lebar, cuma ini masalahnya waktunya udah habis ya. Mungkin buat para sahabat Avista yang ingin menanyakan sesuatu tentang niat, bisa chat di YouTube. Insya Allah Ustadz akan menjawab Ustadz ya. Insya Allah. Baiklah sahabat Avista, sampai di sini pertemuan kita di podcast Ramadan Al-Fitian School Tangerang. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفتيان لإنشاء الأجيال من قادة الحضارات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
على الفلاح